Curhat suka Halo duka. guys, selamat siang nih Menjadi para driver sahabat-sahabat subscribers Kurir Lala Movie Asep Tasik dimanapun Anda dan berada. mengupas Mohon maaf ya guys, filosofi rezeki hari-hari ini saya jarang versi Kang Asep Tasik. upload konten-konten. Biasanya kan upload konten pingpong, mancing, piknik, healing dan lain sebagainya. Sekarang udah jarang guys semenjak aktif nyari cuan terus di dunia peronlinean. Saat ini pun karena kondisi lagi hujan gini nih, menunggu orderan juga agak sulit ya. Mungkin pada kehujanan pelanggannya. Mau bikin konten asal-asalan dulu aja ini mah, curhat-curhatan gitu ya di dunia peronlinean. Tapi jangan lupa juga nih guys, kalau ada teman-teman, saudara-saudara yang senasib dengan saya, mungkin ya ngelamar kerja udah susah gitu ya, seakan-akan ijazah itu udah gak berlaku kalau faktor mah ya, faktor usia mah. Nyoba ngelamar kesana kesini, ngelamar nge-share CV di file ke ke laman-laman atau ke channel-channel lamaran karir dan lain sebagainya ya, tapi gak ada satupun yang nyangkut. Memang mungkin udah batas berkarirnya udah, kalau udah usia mah udah gak ada kesempatan lagi kali ya, kalah sama fresh graduate. Semenjak PHK, jadi saya beralihnya ke dunia peronlinean, baik itu di driver online atau di kurir online gitu ya. Nah sekarang yang saya mau bahas yang kurir online-nya aja, yaitu di Lalamove. Barangkali teman-teman juga ada yang ingin mencoba gitu ya, berprofesi di dunia kurir online di Lalamove. Nah, jangan lupa juga ya untuk menggunakan yang kode referral saya, jadi iklan, jadi promo ya. Ya barangkali ada yang mau aja. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada referensi mah bukan diprioritaskan, dilihat lah ininya ya. Nah nanti coba pakai referensi saya juga boleh ya. Kontennya hari ini curhat iseng aja, keluh kesah dan lain sebagainya. Memang sih yang kalau orang yang terbiasa bekerja gitu ya, kayak saya nih contohnya, nggak usah ngomongin orang lain, diri saya sendiri, karena dulunya terbiasa nerima gaji gitu ya, terus enak gitu, ngepas ngasih gaji ini buat ini, ngaturnya itu enak. Nah semenjak di dunia driver online itu jadi bukan tidak bersyukur, bukan jadi kalau dapat kadang bingung ini menamakan kategorinya curhat ya, bingung untuk ngebagi-baginya gitu. Hari ini dapat, besok tidak dapat, hari besoknya lusanya lagi dapat banyak, keesokan harinya anyep lagi. Nah begitu keluhannya. Jadi masih agak susah buat ngatur sana sininya ya keuangan, karena terbiasa gaji. Tapi setelah ditapakuri ya, dari ditapakuri terus diambil dengan dunia filosofinya gitu, versi Kang Asep ini mah ya, kalau versi Anda punya silahkan. Kadang kita di PHK misalnya dari kerjaan, suatu saat memang ada rasa kecewa, was-was dan lain sebagainya, wajar ya, manusiawi dalam kategori curhat ini ya. Tapi ketika dikembalikan lagi kepada yang punyanya, kepada yang maha pemberi gitu ya, padahal filosofinya kita dihentikan, mungkin ya istilahnya dihentikan sumber rezeki dari A, misalnya titik A,
Padahal sebetulnya Tuhan itu mau memberikan peluang rezekinya di titik lain gitu, dari sudut lain. Dulu memang saya bekerja di kantor gitu ya, tiap harinya melihat data nasabah, dokumen nasabah gitu ya, ngatur-ngatur input data, yang dilihat komputer aja sama halaman lingkungan kerja. Tapi sekarang semenjak di dunia online hampir sama sih, kerjanya mah duduk-duduk juga ya. Kalau lagi di kantor mainnya tangan, kalau di dunia online kaki, gas, ngecek pedal, dan setir, nyetir gitu ya. Itu hampir sama sih duduknya. Tapi pemandangan piu-piu yang kita lihat itu jadi berbeda gitu ya. Biasa cuma ngelihat di kantor itu, ngelihat manajer lewat, ngelihat tim leader ngoceh sana sini dan lain sebagainya. Tapi sekarang melihat tampilan layar kaca nih, layar kaca mobil, yang dilihat itu terkadang pemandangan, masuk ke hutan gitu ya, masuk ke gang sempit, masuk ke perkotaan, kalau malam gelap-gelapan gitu, itu keluh kesahnya itu ya. Nah, tapi kalau dilihat lagi sumber rezeki itu ya mudah-mudahan istilahnya dibukakan lah oleh Allah. Karena kalau kita mengandalkan gaji gitu ya, istilahnya kita mengandalkan gaji, bukan berarti gak boleh, yang masih bergaji silakan bergaji, tapi ada fase-fasenya ya, ada fasenya. Mungkin dulu saya menerima rezekinya itu dari fase gaji gitu ya. Nah sekarang saya udah tidak merasakan lagi yang namanya gaji. Tapi ketika saya galau di di titik tidak pernah merasakan gaji, itu memang kadang ada rasa kecewa ada gitu ya. Aduh kok gak gajian lagi, gak ngerasain THR lagi dan lain sebagainya. Tapi setelah mendengarkan pengajian dari guru besar saya, dari pengajian di yayasan saya di Tarekat Al-Idrisiyah, Syekh Akbar Muhammad Faturrahman dalam tausiahnya menginformasikan, itu yang mengena sekali ke saya ya. Kalau kamu mengandalkan gaji, namanya juga gaji, ibarat kata di dalam daging gitu ya, di dalam hewan lah gitu, misalnya apalah sapi lah misalnya ya, atau ayam misalnya ayam. Kalau kamu cuma dapat gajinya ya gaji, namanya juga gaji, lemaknya aja. Padahal Tuhan itu memberikan rezeki itu bagaikan hujan katanya gitu ya, bagaikan hujan mengalir deras. Kalau kamu demen gajinya aja ya cuma segitu-gitu aja. Tapi kalau kamu ingin mencoba berpeluang berusaha, nah itu di sana akan mendapatkan gaji-gaji atau rezeki-rezeki yang tidak terduga gitu. Nah, simpelnya gitulah intinya. Jadi kamu bisa dapat tulangnya, bisa dapat dagingnya, bisa dapat hatinya gitu ya. Enggak gaji tok gitu. Karena mungkin Tuhan pun menghentikan atau menutup sumber rezeki dari titik A tadi, itu sebetulnya bukan berarti dihentikan tok begitu saja, bukan. Berarti akan dibukakan pintu rezeki dari 7 pintu rezeki gitu. Mudah-mudahan curhat ini juga kan didengar oleh malaikatul rahmat gitu ya, disampaikan kepada Tuhan sang pembeli rezeki. Kadang kita lagi pusing, lagi galau gitu ya, terus komen atau update status di sosial media, ada juga yang bilang, Kang, jangan suka mengeluh katanya, jangan suka mengeluh di sosial media karena sensitif katanya. Kalau menurut saya, kalau sekedar mengeluh itu wajar-wajar saja sih ya. Karena kalau saya kan sukanya filosofi ya.
apa sih arti mengeluh itu? Kalau menurut filosofi saya, dalam batas wajar kemanusiaan lah, wajar manusia yang hina, banyak dosa dan lain sebagainya. Kalau sebatas mengeluh sih itu wajar-wajar aja, tapi tetap memang ada batasannya. Karena artinya mengeluh itu mengeluarkan unek-unek hati. Nah, kayak curhat gini. Nah, berarti kan wajar. Nah, yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu aral subaha. Apa aral subaha itu ya dalam bahasa Indonesianya? Lah yang begitulah. Jadi seolah-olah menyalahkan gitu, menyalahkan ke diri, apalagi menyalahkan kepada Tuhan dan lain sebagainya itu. Nah, yang nggak boleh itu begitu, sampai uring-uringan gitu. Aral subaha itu kalau kata orang Sundanya mah amuk-amukan tepara ruguh, kayak stres gitu ya, kayak stres gitu. Susah lah pokoknya mah. Yang nggak boleh itu aral subaha gitu. Kalau sebatas ngeluh masih wajar lah menurut saya ya. Ini mah versi Kang Asep gitu ya. Kalau versi kalian ya silahkan. Kalau misalnya nggak boleh ya nggak boleh ya, berbeda pendapat ya. Keluh kesah di dunia online, terutama di Lalamove. Terutama misalnya kita lagi order nih, dapat orderan, usernya itu, atau bukan user, apa sih namanya, CS ya, CS itu customer yang minjem titik. Nah itu yang yang agak susah. Misalnya kita mau jemput barang nih, mau order barang, tapi dia minjem titik. Pas ditanya, Bu, Pak, pesen barang ini gak? Oh maaf Pak, saya tidak pesen barang ini, mungkin orang lain suka minjem titik ini. Akhirnya harus nelpon dulu. Gak taunya bener hanya minjem titik, orangnya datang dari sekitar gitu yang deket titik. Kemudian antarnya pun sama. Misalnya kalau antarnya minjem titik juga, ketika udah sampai di tempat pengiriman, Pak, Bu, Kak, saya mau order barang ini pesanan Lalamove. Oh maaf Mas, saya tidak merasa memesan katanya. Aduh, kata dia, pusingnya di situ kadang ya. Tapi setelah dicoba dihubungi lagi, orangnya datang gitu, ternyata hanya minjam titik. Apalagi ya keluh kesahnya itu. Kalau misalnya kita ngikutin map, terkadang kan gak akurat. Misalnya apalagi di tanggal ganjil genap kan suka melipir gitu ya. Di setting ganjil genapnya, diarahinnya ke gang-gang sempit, yang ada mobil baret, lecet-lecet, nyenggol, masuk got dan lain sebagainya. Itu kenangannya, aduh, terpusing-pusing gitu. Pusing. Nah, tapi dijalanin, dinikmatin ya, alhamdulillah sih ada, walaupun masih sering banyak nombok dikit. Yang ada tabungan terkuras gitu ya, nombok. Tapi apalagi mau nyari kerjaan lagi udah gak waktunya ini kayaknya. Kalau usia udah sulit faktor ya. Ada sih mungkin nanti kalau ada referensi, tapi mau nyari referensi juga susah gitu ya. Pusing ya. Ini mah keluhan ini ya, curhatan versi Kang Asep. Nah, tapi ada enaknya juga kalau online-nya di driver online, kurir online Lalamove ini. Istri juga kan lagi gak bekerja juga, jadi bisa ikut. Jadi kayak hiburan, jalan-jalan sambil cari cuan. Kadang ngelihat teman-teman yang misalnya bawa pick up tuh, ketika di jalan ada yang bawa anak istrinya, bawa makanan, makan di mobil gitu ya, sambil kerja nyari hiburan. Beda dengan online yang orang ya, itu memang agak sulit untuk bawa keluarga karena sensitif lah kalau itu mah. Apalagi curhatnya ya, rezeki. Nah, masalah rezeki lagi. Kadang kalau lagi galau tentang rezeki ya,
Kadang saya suka lihat di Facebook atau di apa ya, di sosial media, ada yang bisa bayar hutang gitu ya, dalam seminggu bisa bayar hutang gitu ya. Kadang suka pengen ngikut gitu ya, dengan baca sholawat ini itu kan suka pengen itu kalau lagi pusing, lagi galau gitu. Tapi kalau lagi pas dengerin ceramah lagi Syekh Akbar gitu ya, Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, kadang teringat kembali, kamu itu tujuannya ibadah itu untuk mendapatkan rejeki, ibadahnya itu untuk rejeki atau apa? Padahal rejeki mah udah dijamin oleh Allah. Jangan ngurusin yang tidak kamu urusin. Urusan rejeki mah gak usah dipikirin, gak usah diurusin katanya. Gitu. Akhirnya terenyuh lagi, ini lagi. Yang penting mah ibadahnya yang benar katanya. Nanti rejeki mah diberi hadiah rejeki. Di situ mulai semangat lagi. Filosofinya dalam kalau Syekh Akbar. Aduh. Jadi nanti kalau kamu berzikir, kamu bersolawat, kalau tujuannya untuk rezeki mah bukan salah ya, kurang tepat, kurang pas. Ya ibadahnya mah tetap niatkannya mah untuk Allah gitu. Untuk Allah gitu. Filosofinya gitu. Nah, tapi terkadang kita solawat misalnya ya, atau baca-baca bacaan gitu ya. Contohnya misalnya ingin dibukakan pintu rezeki. Allahu latifum bibadihi yarjuku mayyasa wa huwal qawiyul ajiz. Nah, itu contohnya misalnya ya. Itu kan doa-doa untuk dibukakan pintu rezeki. Nu jauh deketkeun, nu jauh nu di luhur turunkeun, nu dihanap. Nu dihanap naikkeun, deket-deketkeun. Ayo. Jalan. Ada temen driver online tadi tuh. Jalan dia. Jalan dulu. Tadi sampai mana ya? Oh iya. Rezeki ya tadi ya. Padahal jadi intinya itu memang kita mah gak usah ngurusin rezekinya gitu ya. Pusing gitu ya. Kalau ngurusin lah pusing, karena itu hak prerogatifnya Tuhan lah, prerogatifnya Allah, karena dia yang menjamin rezekinya gitu intinya itu. Jadi sadar lagi, timbul lagi semangat. Tapi kadang ada down lagi kalau misalnya saat nyetirnya itu suka ngantuk terus gitu, ngantuk gitu ya. Bawaannya tuh beda sama lagi bawa motor jarang ngantuk, di mobil bawa ngantuk, belum terbiasa. Kadang ngeluh lagi. Nah, timbulin semangat lagi sambil ngelihat di sosial media gitu ya, di luar negeri mah, atau supir-supir di luar tuh yang nyupir mobil-mobil tronton itu cewek. Kadang di situ tersadar lagi, kenapa sih saya cowok lemah gitu ya, patah semangat terus gitu ya. Akhirnya semangat lagi gitu ya, ngelihat itu. Tapi ada aja semangatnya tuh. Jadi kayak apa ya, seolah-olah belum bisa move on dari kerja gitu ya. Padahal ini rezekinya mungkin yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya curhatnya tuh, bingung saya. Curhat apalagi. Ini makan nyamannya juga konten asal-asalan ya. Konten asal jadi, asal jiplak ya. Ya itu aja lah mungkin ya, kalau mau nyoba di dunia driver online bisa sambil jalan-jalan lah gitu ya, menikmati. Oke, gitu aja. Jangan lupa di like, di subscribe.